Cek, cek. Ketika kita akan mengikuti ibadah tatap muka, tentunya kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan juga menggunakan face shield atau kacamata Google atau kacamata. Sebelum masuk ke gedung gereja, terlebih dahulu kita akan mencuci tangan. Tahapan berikutnya adalah kita dicek suhu, dan yang perlu kita perhatikan adalah di sini kita tidak boleh bersalaman ya Bapak Ibu, tetapi dengan menggunakan salam Dewi. Setelah masuk di dalam gereja, terlebih dahulu kita akan memasukkan persembahan. Setelah ini kita mencari tempat duduk. Selama ibadah, kita tidak diperkenankan untuk membuka masker dan juga kacamata face shield atau kacamata Google. Kita mengikuti ibadah dengan menggunakan APD yang lengkap. Pada saat ibadah selesai, kita keluar satu persatu mulai dari sisi kanan, kemudian mengikuti jalan ke arah kanan gedung gereja, kemudian pintu keluar di sebelah kanan. Sebelum kita pulang.
Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Perkenankan kami dari Panitia Pemanggilan Pendeta untuk menjelaskan segala sesuatunya tentang pemanggilan pendeta. Bapak Ibu mungkin sudah mendapat beberapa hari ini pemanggilan pendeta bekerja untuk membagikan form penilaian bakal calon pendeta GKJ Kudus. Nah, kami harapkan bahwa tanggal 15 Desember form penilaian itu paling lambat bisa disetorkan. Nah, selanjutnya memang panjang perjalanan kita. Jadi 2 bulan ini, November sampai dengan Desember, kita akan menayangkan, memanggungkan istilahnya kalau di gereja-gereja, memanggungkan 4 bakal calon pendeta. Putri 3 dan pria 1. Nah, harapannya Bapak Ibu bisa aktif. PA juga sebanyak 4 kali. Semuanya akan dilakukan live streaming, artinya bisa disaksikan dari rumah. Dan juga 4 kali rekaman untuk sekolah minggu. Itu tadi malam Komisi Sekolah Minggu telepon saya, gimana Pak kalau dibuat juga? Oke, silahkan, enggak apa-apa. Buat saya sih silahkan saja, selama itu jemaat memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang bakal calon pendeta kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah itu tanggal 22 kita akan menentukan meringkes jadi 2 calon. Dan mereka akan berorientasi atau 3 bulan itu, 1,5 bulan si A, 1,5 bulan si B. Setelah itu bulan April 2021 akan dijadikan 1. Nah, inilah nanti pilihan terakhir. Dia akan menjalani segala sesuatu yang menjadi langkah-langkah, termasuk tes kesehatan dan yang satu tes kejiwaan gitu kali ya. Psikotes, jadi harus itu psikotes. Nah, jadi ini hal-hal ini berlanjut sampai dengan masa vikariat selama 1 tahun. Jadi kita akan mentahbiskannya itu kalau tidak ada halangan di perjalanannya sekitar tahun 2023 lah. Nah, perjalanannya cukup panjang. Nah, mohon juga kalau malam minggu biasanya mereka sudah datang, Bapak Ibu yang berkenan nengok-nengok ke sini, diajak ngobrol, sehingga kalau nanti saya tanya, jenengan malam minggu tahu neng gereja, tahu Pak Nenggolan, piye wong? Karena masukan-masukan seperti itu kami butuhkan. Semuanya kan kucing dalam karung. Istilahnya saya begitu. Jadi kita kan nggak tahu ini wong sopo, sekondi, tapi ya. Nah, umurnya masih 23, 24. Jadi ojo diperlakukan seperti orang umur 40. Nah, yang rumongso muda-muda, ya itu saya rasa yang pas ya. Soalnya Mbak Imi mah, sing pas kayak gitu aja dengan Mbak Imi mah yang bisa menyaring seperti itu. Itu Bapak Ibu. Sumber dana kita itu 1 kas gereja, 2 persembahan amplop, ketiga juga ada beberapa komisi yang akan menjual makanan tanpa harga. Artinya tanpa harga itu uangnya itu mau dibayar berapa dicemplungkan ada di kotaknya, diterima dan itu akan dipersembahkan kepada gereja sebagai bagian dari persembahan panitia pemanggilan pendeta. Nah, kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan kepada saya atau kepada Pak Untung sebagai wakil ketua panitia. Jadi mohon dukungannya, memang perjalanannya cukup panjang. Bapak Ibu saudara-saudari bisa selalu ini yang penting sebetulnya ini
sebelum dia vikariat itu yang paling penting menurut saya. Kalau sudah vikariat, mbok potong neng tengah jalan, mesake. Marilah kita bersama-sama mencari calon yang tepat untuk vikariat, karena cuma satu orang vikariat nanti ya. Dan harus 1 tahun, perilakunya kita semua yang menilai. Sing bujang-bujang aja dijak pacaran sih. Ini single semua soalnya. Nek mbok ajak pacaran sih aku sing kehilangan calon nanti. Nggak fokus ke gereja, malah fokusnya ke pacarnya. Pesen saja. Nek sabare wis ditahbiskan ya monggo. Itu ya Bapak Ibu. Mas-mas. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Amplop persembahan juga akan kita mulai bulan depan, sehingga kita mempunyai dana khusus. Bukannya gereja tidak punya dana, tapi punya. Nah, yang terakhir nanti adalah sumber pemasukan adalah buku pentabisan. Karena biasanya buku pentabisan itu kita tempeli dengan iklan ucapan selamat. Nanti kita rembukan, nek 1 muka piro harganya, setengah muka piro harganya, itu cukup lumayan. Karena waktu pendeta yang lalu, itu yang terakhir dana yang kita dapatkan. Gitu saya rasa yang bisa saya jelaskan pada pagi hari ini. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, tapi minggu depan saya rasa jadwal secara rinci akan kami sampaikan, sehingga Bapak Ibu tahu sampai di mana perjalanan bakal calon pendeta. Itu saja. Karena itu mari kita mulai kebaktian ini. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Kita akan membuka dengan PKJ 242. Karena Tuhan mengasihimu sehingga tetap dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihimu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kebaktian kita ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Dipersilahkan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan ini tentu saja kita mempunyai banyak sekali kejatuhan di dalam dosa. Oleh sebab itu, untuk mengingat kembali bagaimana Allah begitu baik kepada kita, marilah kita membaca hukum kasih pada hari ini yang terambil dari Matius 22, ayatnya yang ke-36 sampai ke-40 yang demikian. Matius 22, ayatnya yang ke-36 sampai yang ke-40 yang demikian. Guru,
Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan mengaca pada hukum kasih ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, nyata sekali dosa kita, yaitu kita tidak dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita seraya memohon pertolongan Tuhan. Di hadapan Allah dan di depan sesama, aku mengakui dosa-dosaku, sebab aku kurang mencintai sesama seperti diri sendiri. Itulah dosaku, dosaku sendiri. Tuhan kiranya mengampuni dosaku dan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepadaku, supaya aku dapat melakukan kehendak Tuhan. Dengan penuh penyesalan akan menyesali dosa-dosa kita, marilah kita menyanyikan kidung dengan judul Mengampuni dan Melupakan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Bapak Ibu, kita sudah menyatakan bagaimana kita menyesali kehidupan kita atas dosa-dosa kita dan atas perbuatan-perbuatan kita.
Oleh karena itu, Allah menganugerahkan berita anugerah yang terambil dari 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke-9 dan ke-10 yang demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikian berita anugerah dari Allah. Oleh karena itu, untuk memberi petunjuk di dalam kehidupan kita, supaya kita terus terarah kepada Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-11 yang demikian. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang telah kita baca tadi, kiranya menjadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat yang terkasih, marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat karunia-Mu yang telah hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Terkhusus pada saat ini, kami warga jemaat GKJ Kudus dapat melaksanakan ibadah pada pagi hari ini. Baik itu yang berada di dalam gedung gereja maupun yang menyaksikan live streaming di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan, meskipun kami terpisah oleh jarak, terpisah oleh keadaan, tetapi kami masih merasakan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami berdoa untuk keluarga-keluarga di tempat ini, di GKJ Kudus ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, kiranya Tuhan yang memberikan pengharapan di tengah-tengah segala persoalan yang dihadapi. Dan kami berdoa Tuhan, jikalau kami sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau yang memberkati apa yang telah kami kumpulkan ini tadi. Semoga berkenan di dalam tangan-Mu dan dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kami untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terima kasih, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Injil. Sebenarnya ada bacaan leksionari, tetapi saya hanya mau fokus kepada salah satu ayat, yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-30. Matius 25, ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-30. Mari kita menyimak bersama-sama apa yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1.
masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan, membaca, dan juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ya, perkenalkan, nama saya Biner Kahan Juliani Adityas. Bapak Ibu bisa memanggil saya Biner.
Saya lulusan tahun 2018 dari Universitas Kristen Duta Wacana atau UKDW Yogyakarta. Domisili saya ada di Solo, tepatnya di dekat GKJ Pajang Makam Haji. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara mau ke Solo, kita bisa bertemu lagi di sana. Ya Bapak Ibu, saya tadi nggak memperkirakan kalau lewat situ nggak cukup buat saya. Soalnya kemarin kayak belum ada pohon Natal ini, ternyata nggak cukup. Mau balik udah sampai sini, ya sudah. Begitu Bapak Ibu. Sama seperti kemarin saya kemarin berangkat dari Solo menuju GKJ Kudus ini. Saya itu berangkat dari shelter di Kerten. Di shelter Kerten itu saya naik bis, langsung jurusan Semarangan. Naik yang masuk tol. Jadi cepat, kira-kira saya dari jam setengah 10-an sampai tol itu, sampai terminal Terboyo itu jam 2-an atau jam setengah 2-an. Lalu pindah dari terminal Terboyo itu menuju ke terminal Kudus dengan menggunakan bis jurusan Surabayanan. Menariknya Bapak Ibu, di dalam perjalanan saya tidak sengaja lihat ada kecelakaan. Jadi itu udah selesai kecelakaannya, cuma tinggal orang-orang yang berkerumun gitu. Dari pintu bis itu saya lihat, wah ada truk, pertama truk, terus kedua mobil. Jadi ada 3 kendaraan yang bertabrakan beruntun seperti itu Bapak Ibu. Ringsek mobil-mobilnya, begitupun pengendaranya. Saya melihat kayak ada bekas-bekas darah-darah begitu. Nah, tapi saya nggak tahu bagaimana detail kecelakaannya. Seperti itu Bapak Ibu, kecelakaan yang menarik perhatian saya. Dan hal ini membuat saya berpikir, kecelakaan itu mungkin terjadi karena apa ya? Oh, mungkin karena adanya ketidaktaatan di dalam mengendarai kendaraan di lalu lintas. Oh, mungkin karena si pengendara itu tidak taat. Dia menyalip, tetapi di depannya ada mobil. Nah, lalu mungkin terjadi tabrakan itu. Atau dia tidak taat ketika harusnya lelah berhenti, tetapi terus menjalankan kendaraannya. Dan terjadilah kecelakaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketidaktaatan itu ternyata menimbulkan kerugian. Ketidaktaatan di dalam berkendara tadi menimbulkan kecelakaan. Bahkan bisa jadi nyawa yang melayang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada hari Minggu ini kita akan sama-sama belajar tentang ketaatan. Bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan bisa saling membangun dalam ketaatan, sehingga kita bisa senantiasa memahami pentingnya memiliki ketaatan pada otoritas yang semestinya ditaati, dan juga memiliki sikap taat yang benar pada otoritas yang semestinya ditaati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketaatan erat kaitannya dengan sikap tanggung jawab, sikap setia, dan menyadari akan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Seperti sekarang ini Bapak Ibu, ada pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita taat untuk mematuhi protokol kesehatan. Bapak Ibu memakai masker dan memakai face shield. Nah, karena saya jauh dengan Bapak Ibu dan supaya kelihatan katanya muka saya, jadi meminta dicopot. Baiklah. Tapi nanti begitu turun kembali dipakai. Nah, itu salah satu cara kita bertanggung jawab atas situasi kondisi yang terjadi, dan itu merupakan salah satu bukti ketaatan kita di dalam kehidupan ini, terutama dalam masa pandemik ini. Supaya apa? Supaya kita bisa sehat, orang lain pun juga sehat, sama-sama bertanggung jawab.
Atau ketika di gereja akan ada acara, kemarin saya masih berbincang-bincang dengan beberapa orang yang ada di sini, katanya mau mempersiapkan HUT GKJ Kudus. Itu ada Bu Catur dan beberapa orang di situ. Lalu Bu Catur itu membeli sebuah peralatan, katanya untuk HUT GKJ Kudus. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bu Catur ini atau orang yang ditugasi untuk membeli peralatan itu tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya, apakah nanti akan terjadi hal-hal atau apakah nanti akan acaranya berjalan dengan lancar? Tentu saja tidak Bapak Ibu. Oleh karena itu, ketaatan itu adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi dengan tanggung jawab, harus dipenuhi dengan kesetiaan juga. Maka Bapak Ibu, Saudara dan jemaat yang terkasih, di mana-mana ketaatan itu penting. Mau berapa besarnya atau berapa kecilnya, mau seberapa pentingnya atau tidaknya menurut ukuran kita, kalau kita sudah diberi tanggung jawab dari seseorang, ya kita lakukan yang terbaik dan paling maksimal dengan seluruh tenaga, pikiran, dan hati yang kita miliki. Itu sebagai bukti ketaatan dalam kehidupan kita. Sama seperti di dalam bacaan Matius 25 ayat 14 sampai 30 yang telah kita baca tadi. Itu juga mengajarkan kita tentang ketaatan. Bagaimana seorang hamba itu taat kepada seorang tuannya dengan menggunakan atau mempergunakan talenta yang diberikan oleh tuannya. Talenta di sini itu dimaknai sebagai sebuah mata uang ya Bapak Ibu. Bukan talenta yang kita biasanya itu main musik dan lain sebagainya, bukan. Tapi di sini itu arti harfiahnya talenta itu adalah sebuah mata uang, di mana itu kira-kira satu talenta adalah 10.000 dinar. Sedangkan 1 dinar itu adalah upah satu orang pekerja setiap hari. Seorang pekerja upahnya mungkin kira-kira 50.000. Jadi bisa diperkirakan kalau 1 talenta itu sama dengan 500 juta rupiah atau setengah miliar. Ya gitu kira-kiranya Bu. Jadi betapa seorang tuan itu mempercayakan talenta itu kepada si hambanya. Oleh karena itu si hambanya itu dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesetiaan mempergunakan talenta itu. Dan apa yang didapat? Yang didapat adalah hamba-hamba yang mempergunakan atau mengolah talenta itu dengan baik mendapatkan hasil yang baik juga, yaitu 5 talenta menjadi 5 talenta, artinya menjadi 10 talenta. 2 talenta nambah 2 talenta, jadi 4 talenta. Tetapi ada hamba yang tidak taat Bapak Ibu, yaitu hanya 1 talenta, dia tidak mau mempergunakannya. Dan apa artinya? Dia tidak mendapatkan sesuatu apapun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita belajar untuk saling membangun dalam ketaatan. Ketaatan pada dasarnya adalah ada pada otoritas yang semestinya ditaati, yaitu jika kita adalah jemaat Tuhan, berarti kita harus taat pada otoritas tertinggi kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kita. Bagaimana caranya? Oh ya, berarti ada di dalam Alkitab ini Bapak Ibu. Patuhi, penuhi segala hal, segala perintah Allah di dalam kehidupan ini berdasarkan sumber Alkitab. Itu yang menjadi pelajaran kita pada hari ini. Ketaatan yang benar akan mendatangkan banyak hal yang baik di dalam kehidupan kita. Sedangkan ketidaktaatan akan merugikan kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami telah usai mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami pahami, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tidak hanya kami dengarkan pada saat ini, tetapi dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa lebih taat, bisa lebih setia, bisa lebih bertanggung jawab di dalam kehidupan ini. Dan Allah Bapa, jikalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Engkau yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami naikkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah dengan seluruh jemaat dari segala abad dan tempat, kita menyatakan pengakuan kita bersama-sama di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjalan bersama dengan Kristus, kita berjalan bersama dengan perintah-perintah Allah di dalam kehidupan kita, sembari kita senantiasa terus taat kepada Allah, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ikut Dikau saja Tuhan, kemanapun kita pergi, menjadi nyanyian kesaksian bagi kita untuk mengakhiri ibadah ini. Ikut Dikau saja Tuhan. Selamat dan sentosa
selesai.